lunatuh hemat biaya dupan pada mahal tiketnya. Janganlah si bapak dan anaknya kelakuan. Anaknya aktif, rajin nanya. Dia nanya sama bapaknya, "Ba, itu apa?" Dilihat sama bapaknya ada kumis doang, enggak ada jenggot. Kumis doang. Kata bapaknya, "Itu kucing." Kucing. Anaknya itu paham. Berarti kalau ada kumisnya, nggak ada jenggotnya, namanya kucing. Dia jalan lagi, nanya lagi anaknya, "Kalau itu apa, Pak?" "Ada jenggotnya, nggak ada kumisnya." Kata bapaknya, "Embet." Gitu, kambing. Anaknya paham. Kambing itu bila jenggotan tapi tidak ada kumis. Lalu jalan lagi tuh. Dia nanya lagi, "Kalau itu apa?" Dilihat sama bapaknya, enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Kata bapaknya, "Celeng." Kata bapaknya, "Apa?" "Celeng." Jadi celeng itu si bocah paham. Bila kumis enggak ada, jenggot enggak ada, namanya celeng. Lalu dia nanya, "Kalau itu apa?" "Ada kumis, ada jenggot." Kata bapaknya, "Itu pawangnya." Orang. Jadi orang itu ada kumis, ada jenggot, itu namanya pawang. Kalau enggak ada kumis, enggak ada jenggot, namanya celeng. Kalau kumis doang, jenggot enggak ada, namanya kucing. Kalau jenggot doang, enggak ada kumis, namanya kambing. Begitu kata si bapak. Saya tidak nyinggung yang nanti bapak ini ngobrol sama anak. Enggak nyinggung. Jadi jangan tersinggung nih obrolan bapak sama anak. Nah, ngomongin kumis, agama menyuruh kumis itu jangan dikerok, jangan dicukur, habis dikerok dicukur, habis jangan. Karena itu kurang bagus dalam agamanya. Jangan begitu. Tapi wali qassi syaribihi, kata kita dirapikan. Apa itu qassu syarib? Yang lewat di bibir pun dipotong. Yang ngelebihin bibirnya aja, jangan lewat dari bibirnya, jangan kumis tuh. Begitu, jangan perasaannya mudah, mulut orang juga lihat kulitnya udah berlimpur, bukan anak muda lagi. Enggak. Jadi kumis itu disuruh biarkan dirapihin namanya ya, dirapihin begitu. Karena itu bagaimana maksud rapihin kumis? Dipotong sampai kelihatan bibir atas, tapi tidak dihabiskan. Dihabis itu berarti dikerok namanya. Enggak, kumis jangan dikerok, jangan begitu, jangan dikerok. Itu begitu ajaran. Ini penting. Ngerapihin ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasrihil liha, dua, kita kudu merapikan
Ulama madhab Hanafi hukumnya haram, mengerok jenggot hukumnya haram. Ulama madhab Malik mengerok jenggot hukumnya haram, dosa. Ulama madhab Hambali juga dosa. Yang makruh madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan makruh, dibenci orang laki-laki jenggotnya dikerok habis. Jangan lihat Wahabi itu belum berjenggotan, madhabnya apa dia jenggotan. Saya waktu haji ditegur oleh Syekh Ahmad Jubair, mufti besar Bangladesh, duduk di Masjid Nabawi maghrib sampai Isya diskusi agama antara bangsa-bangsa. Begitu kita orang Indonesia di Bangladesh, hampir negur masalahnya kenapa orang Indonesia tidak piara jenggot? Bukankah piara jenggot itu hukumnya wajib? Kata kita, itu kan Anda bermadhab Hanafi, maka wajib. Madhab Syafi'i itu tidak wajib, sunat doang. Al-Dalil, bukankah Rasulullah bersabda begini? Kata beliau, kita baca. Begitu kita sampai di Isya, sampai sekarang masih lupa. Disuruh ke Bangladesh, kapan ke Bangladesh, berapa di sini? Begitu sampai sekarang. Nah, jenggot ini yang mengata miaratnya sunnah madhab Syafi'i, selainnya mengata wajib. Makanya penting bermadhab Syafi'i. Kalau enggak sampai terus adanya. Benar enggak? Emang apa? Lega ada jenggot jadi dosa terus. Untuk ada madhab Syafi'i, miara jenggot hukumnya sunnah. Madhab lain wajib. Madhab kita adalah yang mengatas sunnah. Syekh Nawawi Al-Albani di dalam kitabnya Kasyifatus Sajjad jelas tentangnya. Dan jenggot itu suruh dipiara, dirapihin, begitu, dirapihin. Orang Arab itu udah ciri jenggot. Gak mau jadi PNS di Arab kalau nggak ada jenggot. Nggak kalau kepingin. Ini laki atau perempuan? Sebab Rasulullah SAW menyuruh begini, khaliqul musyrikin wal yahud. Anda kudu beda sama orang musyrik, sama orang Yahudi. Yahudi itu kan piara jenggot, musyrik kan piara jenggot. Maka Anda kudu piara. Kata mata Hanafi, kan wajib. Enggak, ini kan alasannya buat bedain doang, bukan buat sesuatu yang diwajib, buat membedakan doang. Begitu. Ini perkelatan madhabnya. Singkatnya, kalau kita ada jenggot diurus, biar ada sebentar nggak apa-apa. Sebab satu hari Rasulullah SAW ada sahabatnya punya jenggot atu panjang, atu. Nabi melihat dia senyum, nengir. Cuma nih orang baperan. Melihat Nabi nengir itu dianggap menentang. Akhirnya punya atu itu dicabut. Oh, atu doang. Kalau banyak nanti cabutnya sakit. Ini atu cabut. Besok sholat Nabi tegur, mana jenggot? Engkau tawa-tawa senyum-senyum, bukan kulihat bidadari bergelayutan di jenggotmu.
saya senyum, bukan karena menertawakan. Waduh, saya salah pengertian. Ya nanti jadi apa? Dari piara teknologi, jangan dari piara teknologi. Cuma ujungnya ini sama Yahudi kalau teknologi teroris. Padahal nama din ajaran Nabi, akhlakul ani kata kita wali qassi syaribihi wa tasrihil liha. Orang yang Qur'ani itu jenggotnya kudu dibiarkan. Mana lagi wa izalatin dhufran, wa izalatin dhufran, memotong kuku, memotong kuku. Kuku ini jangan panjang, jangan lewat 40 hari nggak dipotong, potong, jangan enggak. Bagaimana motong? Maka motong kuku sebagai orang yang benar baca Quran, motong kukunya diawali dari telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah kanan, lalu jari manis kanan, lalu kelingking kanan, lalu kelingking kiri, lalu manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Nah, di motong kuku kayak begitu. Ini namanya khuluqul Qur'an. Kalau motong kuku kaki diawali dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Potong. Enggak mau sendiri, enggak apa-apa, karena ada di Rempoa salon Anita, pedikur, medikur. Siapa? Iya, begitu. Potong kuku. Ada yang dia bisa. Enggak ada ajaran sehebat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ghazali, ini gak sembarangan Nabi ngajarin motong kuku. Kenapa dari telunjuk dulu? Sebab telunjuk itu menunjukkan keesaan Allah. Waktu sholat asyhadu alla ilaha illallah itu telunjuk. Begitu. Amal teman kita buat kapan? Ini telunjuk ini menunjukkan Allah itu esa. Maka karena ia menunjukkan Allah didahulukan oleh Nabi. Kenapa gak jempol dari tengah kanannya, dari tengah kanan? Mati. Kenapa kaki dimulainya dari kelingking kanan, dari telunjuk? Sebab kaki waktu sujud semuanya perlu bekerja, sehingga dimulai oleh dari yang terkanan, dari kaki kanan. Begitu saudara. Ini nggak ada di agama lain. Boleh tanya sama saudara kita Nasrani, sampai kayak gitu ajarannya ada.
di pasal berapa ya? Boleh tanya Yahudi di Talmudnya, kalau ada cara motong kuku di pasal berapa ayat berapa? Hindu boleh tanya, Buddha boleh tanya, kamu juga tanya. Ini luhurnya Islam, maka Muslim itu harus kenal Nabi. Makanya Nabi bilang, "Adibu auladakum bisalasi hisab." Doktrin anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hobi nabiyikum, doktrin cinta Nabi. Kenapa anak kita tidak kenal bagaimana cara motong kukunya Nabi? Orang bapaknya aja enggak paham, emaknya bagaimana anaknya motong, sehingga mengambil idola. Kenapa ada Muslim rambutnya gondrong sampai sepanjang pantat pada laki-laki? Karena mereka tidak tahu teladannya bagaimana, sehingga mereka jangan disalahin, mencari sendiri teladannya. Kayak air, kalau mampet akan cari lubang sendiri. Kemana dia harus mengambil? Makanya belok tadi, karena mencari lubang. Kenapa anak-anak kaum muslimin laki-laki pakai anting? Kenapa rambutnya gondrong sampai pantat? Dia tidak paham teladan yang harus diikuti siapa. Karena dia tidak diperkenalkan tentang Quran dan doktrin cinta yang membawa Quran. Ini masalah dalam hidup. Kalau kita pengen bahagia, ikut Nabi yang kecil-kecil, dari mulai merapikan kumis, jenggot. Kalau sudah ada jenggotnya banyak, kayak disisir. Memang kudu. Kalau kita ya nggak usah, nggak segitu disisirin. Begitu apa yang mau disisirin, tidak miring, ya kan? Begitu ini ada. Dan kuku dipotong. Hari apa motongnya diajari? Kalau enggak Kamis, Jumat. Kalau enggak Jumat, Senin. Memotong kuku. Ada jalan harinya ya. Dalam satu riwayat, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ditanya, bagaimana yang dibimbing Imam Ali oleh Nabi motong kuku ini sesudah cara motongnya. Saya pengen tahu harinya. Kata Imam Ali, man qallama ar-rafil yaumas sabti wa qa'atil akalatu ala as-sadiq. Siapa aja orang yang motong kuku hari Sabtu, maka dia akan terkena penyakit yang tangannya jadi begini. Apa namanya? Iya, penyakit ringan atau berat? Berat. Begitu. Tadi segerombak apalagi seteru. Kenapa orang tangan begini? Gara-gara motong kuku hari Sabtu. Ingat-ingat, kita begitu gak tobat. Begitu saudara. Wa man qalama al-ghafirahu yawmal ahad dhahabatil barakatu min yadi. Siapa orang yang motong kukunya hari Minggu, potong kuku, maka keberkahan hidupnya hilang. Hidupnya banyak stres, mengalami
tekanan dana rendah. Itu gara-gara nonton buku hari Minggu. Boleh tanya di salon Anita. Begitu. Hari Minggu sama hari biasa mahalan Minggu. Minggu malam libur, benar nggak? Itu yang baru saya juga gak tahu kalau minta terima anak percisnya. Tapi sering diomong Minggu. Begitu saudara. Jadi motor buku Minggu bertanya hilang. Nah, Minggu motor buku. Yang kita buku ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu betapa Islam itu hebat. Sampai begitu dia hanya wa ma qadama al-dhirahu yawman itsnain yasiru hafidan wa qari'an wa katiban. Siapa orang yang motor bukunya hari Senin, maka dia akan kuat IQ, daya ingatnya kuat, bisa hafal Quran, cepat ngajinya, cepat. Kalau motornya hari Senin, hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Senin bagus, bikin IQ kuat, bikin kita cerdas otak. Senin motor buku ajarin anak. Wa qalama azrafilahu yawma sulasa yahul halaku alaihi. Siapa orang yang motong bukunya hari Selasa, maka dia bakalan ngalami celaka. Kalau Selasa motong buku, jangan Selasa nggak bagus. Tukang ngurut aja nih, jangan dulu. Kalau Selasa nggak mau keren, benar nggak? Pantangan, iya pantangan. Pokoknya dia sih nggak tahu dalilnya. Pokoknya kata buyut dia udah begitu aja. Karena kita ngaji motong buku itu Selasa, jangan bahaya. Mulut kalau Selasa bisa salah kurang. Begitu maka pray. Wa man qama al-ghafirahu yawman arbi'a sara sayyi'at akhlaq. Siapa yang motong buku hari Rabu, akhlaknya bakal buruk. Demennya ngatain orang, nge-share yang kagak-kagak. Itu gara-gara motong buku Rabu, motong buku, motong rambut. Kalau saudara pengen cerdas, ngajinya cepat gampang, saya jadi yang gak pakai diri, motong rambut Rabu 40 ribu. Jangan enggak 40 ribu. Jadi Rabu ini cukup. Rabu depan walaupun tumbuh dikit tetap kudu dikerok. Tiap Rabu selama 40 ribu. Itu cepat alim kalau dia cepat pintarnya Rabu. Kalau pengen begitu tuh waktu bayi punya anak kecil Rabu tiap Rabu. Jangan kuku begitu rambut Rabu. Dia biar enggak berbening ngaji ini nyangkut. Rabu aja dia apa ini? Kamis mau Jumat ya Rabu depan kan langsung cukur. Kenapa ini dulu perubahan? Iya, begitu. 40 ribu benar.
santri-santri itu sudah bertualang ya kalau cukur udah pasti semuanya udah pada cukur botak pada kita nggak pakai wiri udah itu ajarannya setahun 40 fokus tahun kalau mereka yang udah sekali gagal udah lagi dari nol memang dia betul itu begitu. Kalau udah dapat 39 berapa lupa. Kalau udah kemis 0 besok baru 1 pokoknya 42 itu seperti itu. Tapi kalau motong kuku enggak. Kalau kemis kata Imam Ali man qada adhirahu yawmal khamis yakhruju minhu wa yadkhulu bihi shifa. Siapa yang memotong kukunya hari Kamis maka penyakit di badannya bakal rontok cepat sembuh. Orang-orang sakit itu setiap Kamisnya sore asal rontok kuku itu cepat sehat dari berbagai penyakit. Ini di kuku ini banyak bakteri, enzim yang bakteri kuman bersarang di kuku. Kemis itu Allah kasih sehat kalau mau kemis. Kalau Senin watai kiu, kalau Kemis cepat sehat penyakit minggat. Motong kuku. Tapi bila Jumat wa man qalam adhirahu yawmal Jumu'ah. Siapa orang yang motong kukunya hari Jumat subuh itu yazidu rizki rezekinya bertambah. Begitu Allah beri keselamatan dari penyakit kutukan, belang, gitu, stres. Enggak. Kalau Jumat, ngomong kuku itu Jumat pagi sebelum ada Jumat jadi motong kuku itu yang bagus 3 hari. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Memotong kuku, ingat-ingat. Kalau kita sedang nanti, Allah tahu. Biar hampir mati juga jalan nanti. Kita Allah paham kalau nggak nanti. Maka penting kita nanti. Bodoh. Wa ibatan fa'ala bulu bebek itu kudu dicukur. Orang dicabut. Kalau bulu bebek itu sunatnya dicabut. Ajarannya bulu bebek itu sunatnya dicabut. Biar nggak berita itu hanya di salon wanita. Jangan dicukur bulu ketek, diajari nanti dicakar. Bulu ketek dicukur, digunting, biar dapat bulu ketek. Kalau dia dikerok, tumbuhnya gede. Jadi akhirnya dia jalan begini, nusuk lagi, nusuk lagi salah bulu ketek diapain? Ini dikerok bulunya cabut, mati itu aja di bulu ketek. Mau ajarannya dicabut, cabut. Jadi obatnya kayak macam salam pas begitu tuh, kayak cabai tuh, tempelin tadi, itu kayak begitu. Iya, saya nggak paham kan nama-namanya karena memang saya tidak pernah kerja juga di sahabat kecantikan. Pokoknya begitu aja. Bulu kemaluan itu baru digunting orang laki.
Ini ajaran Nabi. Orang laki itu bulu kemaluan digunting, dicukur. Orang laki jangan dicampur. Benar begitu. Kalau dicabut menyebabkan disfungsi. Masih muda, udah payah. Masih muda, udah payah. Padahal masih muda. Jadi ada cerita menarik begini. Ada seorang prajurit gitu, anak buah di satu kesatuan. Dia punya atasan kecil. Dia bukan untuk apa gitu, dan daerah seperti. Maka anak buahnya laporkan dulu. Siap. Ada apa? Kata pimpinan. Gardu terbuka begitu. Dibilang, ya udah, dipakai sadar gardu terbuka. Yang mana? Akhirnya dia ingat, waduh, belum digantingin, belum dikasih di resleting. Akhirnya balik lagi sama buah. Dia bilang, waktu kamu lihat gardu terbuka, dia tahu. Kata dia komandan, dia bilang ada prajurit lain. Ditampar dia. Masih muda udah payah. Itu gara-gara bulu kemaluan dia cabut. Orang laki pantang, perempuan kan dulu sunnahnya dicabut. Jadi ibu akan menstabilkan emosi dia. Kalau dicabut, jangan ngomel-ngomel lagi. Saya curiga ini, jangan-jangan dia oleh pulau bininya. Ajarin ente dicabut ajarannya. Pakai apa? Ibu pakai panggil semua. Itu urusannya. Yang penting ajarannya. Kalau buat perempuan dia baik cabut. Orang laki cukur. Dia pakai silet tuh silet. Cukur. Orang laki. Jadi ajaran agama itu ada pernah-pernahnya. Kebiak di cabut. Ini hebat ajaran. Saudara boleh tanya sama dokter SPKK. Apa tuh SPKK? KMK. Waduh. Ini anaknya dari dokter ini spesialis kulit dan kelamin. SPKMK. Itu tahu tanya tentang rambut segala macam. Kenapa ajaran ini hebat? Ini kita lupa. Jadi orang yang sering baca Quran kita lupa. Kumis dirapihkan, jenggot dia disisir, dibiar, bulu ketiak sabun, apa dia tuh? Kuku dipotong, bulu kemaluan laki-laki sabun, putih perempuan itu aja. Itu terus itu ngerok bulu kemaluan di mana tempatnya itu teknik. Sudah di salon itu urusan saudara. Pokoknya yang penting dikerok tempat urusan saudara. Gitu agama makhluk-makhluk tempat. Terus sama lagi, iya baik. Oh gitu. Ada tuh salon di
situ ada yang belinya salon warnanya pink, saya gatal salon apalagi yang tersebut. Biasanya nanti mana lagi wa izara birrihil karihati, buang bau-bau yang tidak sedap, pakai minyak wangi, saudara. Janganlah pakai minyak wangi, bajunya semprot, nggak apa-apa. Begitu. Kalau orang laki son ada jereng keras. Kalau perempuan begitu. Artinya itu kalau dari jauh agak wangi, kalau dekat wangi itu perempuan. Kalau laki-laki yang bagus keras. Jadi kalau dari jauh wangi. Jadi minyak yang bagus itu namanya minyak hajar aswad. Itu paling bagusnya minyak buat ngeminyaki hajar aswad. Jadi sebotol kecil itu bisa 8 juta. Bagus. Itu yang biasa dipakai sama Habib. Udah pergi jauh masih wangi. Emang mahal ya, begitu. Iya mahal. Kalau kita minyaknya beli di emperan mesin di Napolitihan 3, kalau Jumatan baru dipakai sebentar gila wanginya. Begitu. Mana pinter lagi dagang minyak wanginya. Malaikat subuh ada aja yang wangi. Malaikat mau dipakai dohor itu kita subuh dohor lain lagi, beli lagi yang nyuruh dagang. Ada mereka dohor begitu. Ini Jumat pada Jumat, ya beli mulu minyak wangi yang bagus, menghilangkan bau-bau yang tak sedap di badan. Begitu wal wasal kotoran, gitu kotoran saudara. Pakai lulur mustika tuh, pakai lulur hilang ajar nanti gitu. Pinter aja emang juga lulur gak bakal putihin. Kalau yang bikin putihin campur begitu, benar gak? Tapi nggak bersih itu ajaran bersih pakai lulur. Sekrat kayak begitu dan namanya apa deh namanya, saya kurang paham. Ini urusan perempuan lagi kita jangan ya kayak wa malabisin makruhati. Orang yang dengan baca Quran itu menghindari daripada pakaian yang dilarang oleh Allah. Pakaian itu jangan. Kalau saudara pakai celana pendek begitu boleh, tapi dalam rumah saja. Kalau keluar rumah lewati dulu paha kita kelihatan orang lain dosa. Paha kita ini kelihatan orang lain dosa. Jadi kalau main sepeda berilah training yang 3/4 istilahnya, tutupin dulu. Gak apa-apa saudara main sepeda boleh, silakan. Yang penting tutup. Dapat di Indonesia tuh yang ngaji-ngaji saya sering nonton voli tuh. Begitu. Kalau ada Lapani namanya punya SB itu lapangan voli punya Bu Ani. Maksudnya begitu. Nah gitu. Begitu seragamnya biru. Begitu. Poli, kalau yang muslim pakai kerudung, tangannya panjangin, ininya juga pakai apa kayak tinggi gitu dan tutup iya tuh. Jadi pakaian yang kita gunakan atas sudah tidak itu jangan jadi dia gambar di rumah rocker dalam macam artis sudah ganti yang gambar hati begitu mau butuh sama Dina itu gak usah. Wabibat gambarnya begitu
bagus, begitu. Oh jangan dulu mau jujur, pohon itu banyak jenisnya. Jangan dulu. Ternyata belakangan juga banyak. Begitu pohon, jadi tadi ada gambar lagi. Di mana pohon dipakuin, ada jenisnya. Gambar lagi, gambar dari ujung rumahnya sampai ujung meri, nggak hafal banyak banget. Setiap pohon dipakuin, emang ada jenisnya dipaku itu. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi yang kotoran-kotoran dibersihin. Iya daki bersih. Pakaian yang sudah kurang pantas jangan pakai. Begitu. Yang pantas pakaian silakan. Begitu. Jadi kenapa orang Quran itu harus memakai pakaian yang Quran? Boleh saudara mau pakai jaket, mau yang mahal, jaket kulit, silakan saja. Bertajam mutu disuruh, berindah-indah itu disuruh. Saudara boleh, silakan saja. Enggak apa-apa. Buang pakaian yang kurang pantas. Begitu kurang. Kayak gitu. Kenapa? Sebagai ngamalin Quran. Quran itu menyuruh kita pakaian yang pantas-pantas. Udahlah kita udah main ke masjid, ke majelis, pakaian yang dirasa kurang pantas, udah terlepas bolong-bolong, ngumpulnya ininya. Begitu, pernah nyampe itu kasihannya, angkat celananya aja bolong. Siang banget gitu. Nggak peduli pangkalan begitu. Jadi yang rapi, pakaian yang rapi. Terus saudara mau pakai sepatu, mau merek apa aja cari aja di tempat disyukur, ya kan? Masih ada kan? Masih merek apa aja, begitu. Playboy ada, Playboy juga ada. Pokoknya apa ya? Hidup ini yang penting. Orang yang Qurani itu merapikan kumis, menyisiri jenggot tiara, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan atau laki, cabut kalau perempuan, menghilangkan bau tak sedap, kotoran-kotoran badan perlu dihilangi. Kudu tampil pakaian yang menarik, yang pantas. Lihat di kantor, kalau waktunya saudara pakai seragam, itulah kepantasan yang dibuat oleh kantor. Itu ikuti aja begitu, biar yang pantas. Itu masalah pakai kaos partai, tidak usah dikasih kaos begitu. Mana ada tulisan di belakang, bila imam istiqomah udah amin, makmumnya kudu amin. Ya Allah, kebiasaan kayak begitu. Jadi ada tulisan. Jadi yang rapi, muslim itu yang rapi. Jadi cakep, punya kendaraan dicuci, jangan punya motor pakai doang nyuci enggak. Nabi itu pernah umat kayak gitu, pakai cuci. Malah sendiri ada serti, begitu. Punya kendaraan di bengkel, ada juga perlu di bengkel juga urut. Ya kalau kendaraan mobil IMS, begitu. Ini penting, merawat, begitu. Enggak bahaya. Hidup itu harus tertib. Kita orang, aku yang diatur oleh bengkel zaman dulu saya bengkel ke Dewi Sartika, ada anak majelis di Tunas Dewi Sartika. Jadi bengkel di Jakarta Timur.
kata dia Taufik belum lahir dengan hubungan yang sana gitu. Nanti balik lagi juga balik lagi, tidak ada rumusan yang telat. Nah, hidup harus berjalan, kesehatan perlu. Seperti jamaah itu kadang nanti kita mogok, dia kadang nanti mogok, kadang mengamali masih udah datang dan hujan udah datang, kita tahu ujung-ujungnya mogok. Nah, maka kita harus rapi hidup demi memuliakan orang. Itu harus rapi. Kalau nggak rapi nggak bisa. Nggak rapi. Jadi Nabi Muhammad itu tampilannya menarik. Kalau bahasa kita orang berlente, itu Nabi. Kenapa? Akhlak Quran menarik. Enggak banyak kita ragu kata-kata. Ini ada kata-kata muka kusut. Sufi begitu sulit dinasihat. Jadi ribet. Ya, kita orang itu yang menarik aja, yang menarik aja, gitu menarik. Gitu. Kami dulu ngajar di kantor, saya pakai dasi, saudara tidak punya itu, tapi anak kantor itu awal-awal ngajar di kantor masih pakai dasi, pakai jas, nggak pakai pipi kan. Yang begitu mengikuti kantornya maunya begitu. Lama-lama repot juga begitu kan, terserah. Betul-betul terserah sampai sarung juga ngaji jadi baik ya. Begitu. Saya ikut apa maunya begitu. Emang begitu aturan yang ada yang kita ikuti. Kalau kita pakai biji, borong biji putih, biji hitam, untuk masuk tuh di kawasan ambasador, curigai itu bukan itu ada. Periksa lagi, ribet gitu. Juga pakai penator, pas corona ada tidak satu dua. Kali ini lagi saya juga saya ganti buku macet dan buku kantong yang masih beberapa. Itu kayak begitu. Singkatnya, Muslim itu kudu tampil rapi. Jangan ditunjukkan kesusahannya kepada orang. Makanya saya suka ngajarin kepada teman majlis itu, sesekali makan di restoran, jangankan termasuk diajak teman, jangan ajak bawa handphone, foto berfoto ente foto, minta tolong security kalau begitu, entar di share di grup, gila. Mainnya restoran kalau ada sopir begitu kata temannya. Emang dasar dia orang ngajak Pak ya orang yang dulu sendiri aja. Padahal lagi tidur udah ngomong itu. Gambar doang, gambar. Jadi gambar itu jangan tertipu sama gambar. Ada besar lagi kulit durian, makan durian. Tahun lalu begitu, itu menggambar doang. Biasanya kan takut saya. Begitu. Banyak itu di Facebook tuh 1000 orang di beranda saya. Lagi di Singapura, apa kita juga tahu orangnya. Begitu. Lagi di Singapura. Kita tahu dia orang Tasik. Begitu, foto itu 3 tahun yang lalu. Tapi orang tak tahu dia jangan ditunjukin kesusahan. Ya, tapi biasa jadi hidup tuh begitu. Jadi asik dalam itu. Jangan begitu. Saudara bisa main sepeda aja, apa-apa.
Tapi biasanya istirahat di kedai kopi bambu kuning. Oh, ente dikasih air ada di bawahnya. Begitu air keran jadi kan kalau masjid ya kan. Jadi jangan dibikin susah itu, jangan dibikin susah. Ngapain aja. Jadi kalau di hati pikir kita nge-share makan di restoran, ente share gambar yang dulu. Gitu. Jangan terus. Jadi enak itu. Dan generasi Quran hidup begitu. Jangan dibikin susah. Begitu, jangan dibikin susah. Kalau bini ngajak bangsa sekalian pakai orang-orang makan di luar rumah, besok begitu jawab jangan. Beli dari mana? Aku jangan. Besok kalau berpikir taruh kartu. Begitu ngapain Pak? Di luar rumah. Bukan di luar rumah, bukan maksudnya restoran sama punya sehat. Kalau sakit restoran mana juga pahit, gitu pahit. Lalu dari sudah aja pahit-pahit. Ini datang juga dari jadinya. Jadi hidup itu jangan bikin susah kan? Hidup dibikin enak, jangan dibikin pusing. Hidup ini berat, harus disyukuri, rapikan yang disuruh dirapikan. Karena itu ajaran Quran dan akhlak orang yang benar sama Quran. Apa yang situ itu tasawuf. Jadi yang disebut kebersihan lahir sebagai isyarat kebersihan batin. Jadi jangan dipikir susah ya. Jangan biasa begitu. Jangan dipikir susah. Dibikin asik aja. Begitu, dibikin asik. Begitu. Jadi nggak paham. Inilah akhlak Quran. Begini aja kan. Ngaji kita ada yang